Selamat siang, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Kamil di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang berada di kantor Menko Polhukam. Di samping saya ada Bapak Eko Prianggodo selaku Kabid PPS Kanwil Jawa Timur. Siap. Dan Bapak Hatta ya. Sebagai Kantah Malang. Gimana kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Sampai perjalanan dari Jawa Timur ke sini? Kemarin, Bisa istirahat. Ya. Pak, tanpa buang Ya. waktu untuk panjang lebar. Ya. Ini kan berkaitan dengan konflik atau permasalahan di Kalibaka ya. Ya. Bapak sebagai Kanwil PPS Ya. PPS di Jawa Timur menanggapi masalah ini gimana? Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi izin memperkenalkan, saya tadi sudah disampaikan, saya Pak Eko selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang dalam hal ini mewakili Bapak Kanwil. Jadi izin terkait penyelesaian konflik yang di HGU X Kalibakar. Terkenalnya di situ masyarakatnya X Kalibakar itu ada 5 desa dan ada 6 HGU. Jadi total HGU seluas 6 HGU tadi 1936. Dari 1936 hektar itu hampir 99% lah mungkin, karena yang dikuasai oleh PTPN hanya 10 hektar selaku pemegang hak. Jadi semuanya dikuasai oleh masyarakat. Nah, ini permasalahan ini sudah mulai bergulir tahun 1997 sampai 1998. Dari rapat tadi kita baru mengetahui terkait dari Ketua Paguyuban Masyarakat Kalibakar ya. Itu jadi sebelum reformasi itu memang 80% itu masyarakat itu bekerja di PTPN dengan kondisi mohon maaf masih masyarakat ekonomi bawah ya kan, seperti itu. Terus sejak bergulirnya reformasi masyarakat akhirnya menguasai di situ. Jadi pada poinnya dengan adanya penguasaan dari masyarakat itu masyarakat mulai agak sejahtera. Nah saat ini masyarakat menuntut karena PTPN selaku pemegang hak guna usaha itu kan dibatasi jangka waktu. Jangka waktunya sudah berakhir 2013. Nah hari ini masyarakat mengajukan permohonan ke pengaduan lah, Dumas istilahnya ke Menko Polhukam. Jadi dari rapat tadi kami jelaskan ya, dari permasalahan ber-27 tahun itu kita tidak diam. Jadi mulai kantor pertanahan nanti secara detail dijelaskan itu sejak tahun 97 ya, itu sudah mulai berproses. Nah alhamdulillah mulai 2023-2024 ini dari 6 desa itu ada 1 desa itu yang sudah beritikat untuk menyelesaikan. Jadi istilahnya mereka sudah membuat perdamaian atau islah. Ya. 27 tahun masyarakat menuntut supaya dia menggarap dengan aman, nyaman, khawatir nggak digusur, ya kan. Itu ada pola-pola. Jadi ada pola-pola, bahasanya sih pola kemitraan ya, tapi secara tegasnya itu mungkin semacam kayak perjanjian antara kedua belah pihak antara masyarakat dengan PTPN. Mungkin dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam rangka pemanfaatan tanah itu, ya kan. Itu desa Bumi Rejo dari 6 desa. Itu salah satu desa sudah melakukan itu. Mereka sudah memberi kuasa kepada salah satu orang dari 344 orang. Mereka menguasai 100 hektar itu pakai pola itu. Ya. Itu pola perjanjian kerjasama. Dan nanti kita belum tahu karena tadi hasil kesimpulan rapat perlu diundang dari Kementerian BUMN, lalu dalam hari ini PTPN bersama kemungkinan dari Kementerian Keuangan juga ya. Ini kan mekanisme untuk penghapusan aset itu kan juga ada undang-undangnya yang perlu rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang milik negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
sebelum itu ada pertanyaan lain, tapi kita ke Ya, Pak Pak Teh. Hanta dulu. Pak, ini kan konflik ya, bisa dikatakan konflik. Ini kan tadi di pengawasan langsung Bapak. Bagaimana Pak Kanta atau Kanta Malang ini menanggapi konflik ini gimana? Ya, kasih. Jadi sebenarnya sejak awal HGU itu kan berakhir 2013 ya. Dan pihak PTPN juga sudah mengajukan perpanjangan di 2011. Tapi karena adanya penguasaan dari masyarakat, akhirnya proses tersebut berhenti sampai sekarang. Dan karena dari BPN sendiri mengisyaratkan bahwa apabila ingin perpanjangan tersebut harus clear and clean. Dan pihak BPN sebenarnya BPN Kabupaten Malang sudah berupaya untuk bisa memediasi ya, dan itu bisa kita lihat sudah 17 kali pertemuan dari 2007 ya, 98 ya, waktu zaman reformasi itu dari 1998 sampai 2004 kemarin dilaksanakan di pendopo Bupati Kabupaten Malang yang dihadiri oleh Bupati sendiri, di mana pihak PTPN bermohon kepada kejaksaan, dan ini diinisiasi oleh kejaksaan sendiri agar bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat mengenai pola kemitraan yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani piagam perdamaian ya, istilah sebanyak 344 masyarakat di Desa Bumirejo. Dan tadi pada saat rapat tersebut kuasa hukum dari petani Kalibakar sendiri menginginkan bahwa kalau bisa itu ya pihak PTPN kan haknya sudah berakhir ya, dan sudah beralih ke negara ya, kalau bisa hak tersebut diberikan kepada masyarakat. Tapi itu kan tidak semudah yang kita bisa laksanakan, karena di sini pihak BPN sendiri tidak mempunyai kewenangan itu untuk itu. Yang punya kewenangan itu yaitu Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk pelepasan haknya. Mungkin itu. Berarti dengan tadi Bapak bilang ini bukan wewenang BPN aja ya? Iya. Berarti apa kebijakan BPN mengenai Kalibakar ini ke depannya? Jadi gini, ini telah lahir ya Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Khususnya pasal 45 itu ada penyelesaian konflik terkait dengan aset, khususnya Kementerian BUMN. Jadi ada beberapa opsi, ya. Ada beberapa opsi terkait dengan penyelesaian itu melalui dengan perjanjian kerjasama, atau yang embrionya saat ini ada perdamaian atau islah, itu nanti ditingkatkan ke perjanjian kerjasama antara PTPN dengan masyarakat, atau tidak menutup kemungkinan bisa diberikan hak atas tanah masyarakat, diberikan hak atas tanah di luar hak milik, misalnya hak guna usaha atau hak pakai di atas hak pengelolaan ya, karena arahan Pak Menteri pada waktu itu masih Pak Menko Polhukam, Pak Hadi, itu juga mengarahkan penyelesaian kasus kayak di Surabaya Surat Ijo itu dengan diberikannya HGB di atas hak pengelolaan. Artinya apa? Aset tidak hilang, kita mengamankan aset, tapi di satu sisi kita juga memberikan kesejahteraan berupa jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini kita nunggu rapat berikutnya, nanti kalau konsep-konsep yang di Perpres itu bisa dilaksanakan oleh Kementerian BUMN atau PTPN, artinya negara hadir, masyarakat sejahtera, masyarakat juga bisa diberikan hak cuma berjangka waktu. Taruhlah aja kalau hak guna usaha aja atau hak pakai itu
maksimal 35 tahun, diperpanjang 25 tahun, diperbarui 35 tahun, 95 tahun Pak. Itu sudah kita menangi atau tidak ya? Itu pola-pola penyelesaian. Itu sesuai perpres loh Pak. Ya. Tinggal sekarang pemegang aset. Itu aja. Nanti mungkin diharapkan dengan adanya pertemuan dengan Menko Polhukam, khususnya dari Saber Pungli, itu nanti bisa menjembatani terkait dengan penyelesaian konflik itu. Harapannya itu sih. Terima kasih. Mungkin Bapak mau menambahkan mengenai ini terakhir Pak. Ini kan kalau bisa dikatakan tadi yang Bapak bilang 90 tahun dan segala macamnya itu, ini kan yang saya tahu juga perekonomian di ex Kalibakaran kan sudah ada, mungkin ada operasi dan segala macam. Itu apakah jika nanti 90 tahun ke depan atau dibalikan ke negara lagi, itu apakah tidak bisa dikatakan apa ya? Mengurangi, tidak melindungi masyarakat karena itu kan perekonomian. Jadi terkait pemberian ini opsi yang ditawarkan sesuai perpres. Jadi setelah berakhirnya hak itu masih bisa dilakukan pemberian hak baru lagi. Jadi siklus pertama itu paling lama untuk pemberian haknya itu 35 tahun, kemudian diperpanjang 25 tahun paling lama. Ya. Sampai kemudian diperbarui 35 tahun, jadi hampir 95 tahun. Itu siklus pertama. Nanti bisa diajukan dalam rangka pemberian hak baru lagi siklus yang kedua. Artinya hak itu masyarakat 95 tahun lama loh Mas. Kita belum tahu. Itu mungkin cucu kita, ya kan. Artinya itu pola-pola penyelesaian yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui perpres. Ini tinggal pemegang aset Kementerian BUMN. Kita tunggu nanti episode berikutnya. Semoga dari pemegang aset bisa seperti yang kita harapkan juga ya dengan lahirnya perpres itu. Itu salah satu langkah-langkah untuk penyelesaian konflik. Harapannya situ. Tapi ini juga saya juga kurang paham juga. Apakah tidak sebaiknya ini kan 90 tahun terus ada sesi keduanya, siklus keduanya itu apakah enggak dengan kita langsung aja gitu Pak, biar gampang selesai, clear, win-win solution gitu? Kalau langsung berarti kan dilepas jadi amili, berarti kan asetnya hilang negara. Jadi masih punya negara. Oh iya, prinsipnya poinnya itu aset negara aman, diberdayakan. Masyarakat juga ada kontribusi loh, nanti kan ada tarif juga dengan tarif yang serendah-rendahnya. Tapi itu solusi. Jadi pemberian hak di atas HPL itu tidak gratis ya. Artinya juga ada uang tarif ya kan. Terkait itu bisa satu perpanjangan ya kan. Dengan tarif yang rendah, serendah-rendahnya. Tapi ini kan sebelum kita tutup, ini kan konflik seperti ini kan banyak di Indonesia ya. Apa harapan Bapak mungkin atau apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai kedepannya semoga supaya BPN atau masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin kami sih dari sisi Kementerian ATR BPN ya, atau dari Kanwil ini artinya juga berharap ya. Tinggal dari apalagi kalau kita berurusan bersinggungan konflik ini dengan aset ya, baik barang milik negara maupun barang milik daerah. Itu juga mekanismenya kan ribet ya kan. Jadi sudah ada perpresnya itu Perpres 62 tahun 2023 itu mungkin bisa sebagai langkah untuk melaksanakan penyelesaian konflik. Harapannya itu. Ya. Harapannya seperti itu. Khususnya yang konflik antara masyarakat dengan pemegang aset. Itu solusinya sudah ada. Perpres 62 itu tinggal dilaksanakan. Tinggal koordinasi, sinergi, kolaborasi ya, antara Forkopimda. Kayak Kalibakaran kemarin juga ada keterlibatan dari Forkopimda. Diinisiasi dari Kejaksaan Negeri, mulai Bupati, DPR, Dandim, Kapolres, semua stakeholder yang pengambil kebijakan dilibatkan. Demikian juga di Perpres juga seperti itu. Tinggal nanti gerakannya seperti itu. Saya yakin terkait aset-aset bisa diselesaikan. Poinnya apa? Asetnya nggak hilang. Kita mesti sejahtera masyarakat. Harapan yang saya sih itu. Itu aja. Terima kasih.
Ya, Ada apa? ya. Kalau saya juga sependapat dengan Pak Kabid, jadi ya masyarakat harus legowo lah ya. Maksudnya kalau udah dikasih hak ya diterima, jangan sampai kasih hak ini pengen hak itu, jangan ya. Karena ini kan aset negara. Aset negara kan pasti negara akan mempertahankan juga. Tapi yang jelas apa yang nanti diputuskan ya masyarakat harus bisa ya menerima lah. Yang penting apa ya yang mereka kerjakan itu ada hak di atasnya. Ya. Dan sebelum kita tutup, agenda terdekat mengenai Kalibaran ini apa? Kita nunggu undangan dari Menko Pak Polhukam. Menko. Ya, kita siap, kita sama misinya di satu sisi keadilan, kesejahteraan. Kita juga dari sisi BPN, ibaratnya tadi BPN ini kan sebagai pencatat ya. Kalau mantannya antara BUMN dengan masyarakat sudah ada kesepakatan tanggal berapa, tinggal dicatatkan di KUA, di BPN, ibaratnya seperti itu. Harapannya sih itu. Berarti nanti kedepannya berkaitan dengan BUMN dan Kementerian Keuangan. Ya, nanti ya, selaku itu. Dengan masyarakat. Oke, Terima kasih ya. Oke. Oke, semuanya, Ya, terima kasih.